Apa jadinya jika seorang mantan pasukan rahasia yang menyamar jadi peternak lebah mengamuk? Kesadisannya akan kita lihat pada film ini. Tidak ada satupun yang diberi ampun. Bahkan dengan keberanian dan kehebatannya, ia dihadapkan pada pertarungan melawan pemerintah. Apakah ia akan berhasil mengalahkan kejahatan? Ataukah justru ia akan kalah karena ia hanya sendirian? Namun, terpantau Anda belum subscribe guys. Untuk tahu jawabannya, subscribe dulu dong guys. Sudah? Oke, makasih. Langsung saja, kita tonton alur cerita Beekeeper. Di sebuah gudang, ada seorang peternak lebah yang menangkap koloni tawon di sebuah gudang warga. Ia adalah Clay, sang peternak lebah. Ia tinggal di gudang nenek ini untuk sementara karena Clay tidak punya rumah. Seperti biasanya, ia pergi ke bukit untuk mengurus lebah yang ia budidayakan. Sementara itu, nenek ini tinggal di rumahnya. Saat memainkan laptop, muncul notifikasi laptopnya terserang virus. Lalu ia menelepon nomor kontak yang ada di peringatan itu. Mereka pun mulai mencoba meretas laptopnya dengan informasi palsu yang disampaikan. Nenek itu pun terperdaya oleh kata-kata hacker ini. Akhirnya, ia pun menuruti apa yang ia sampaikan. Akhirnya, uang jutaan dolar di rekeningnya diretas dan masuk ke tangan para pencuri data ini. Nenek ini pun panik atas apa yang telah diperbuatnya. Di gudang, Clay mengemasi madu yang telah ia panen dari ladang lebahnya. Malam hari ia pergi ke rumah nenek itu karena sebelumnya telah diundang oleh makan malam. Namun rumahnya sepi, lampunya mati. Ia curiga terjadi sesuatu. Di sana ada sebuah pistol tergeletak di lantai. Tiba-tiba ada seorang polisi di balik dinding menangkapnya. Ia adalah anak dari nenek tersebut yang baru pulang. Dan ternyata saat mereka melihat ke kursi, di sana nenek itu sudah meninggal bunuh diri dengan pistol tadi. Para polisi menyelidiki siapa Clay ini. Clay menyampaikan ia hanya peternak lebah dan menyewa gudang nenek tersebut. Namun polisi tidak mempercayainya begitu saja. Mereka pun membawanya ke kantor polisi. Polisi wanita ini menyelidiki TKP. Ia membuka laptop dan ia menemukan tampilan rekening dengan saldo 0, rekening milik nenek tadi. Clay dikembalikan karena ia tidak terbukti bersalah. Dan dari hasil penyelidikan polisi, nenek tersebut meninggal karena bunuh diri. Pagi hari mereka mengobrol di rumah itu. Wanita ini pun menyampaikan peretasan yang terjadi belum terpecahkan dan tidak bisa terlacak oleh kepolisian. Clay pun pamit, ia akan pergi merawat lebahnya. Sesampainya di sana, ia pun menyimpan sebuah benda rahasia di dalam box lebah tersebut. Ternyata, itu adalah alat komunikasi khusus yang terkoneksi dengan jaringan keamanan tingkat tinggi. Ia pun meminta bantuan kepada mereka. Tim ini berhasil melacak dan menemukan jaringan penipu tersebut. Clay pun datang ke lokasi tersebut. Ia membawa 2 jerigen bensin, lalu ia dihadang oleh security. Dalam sekejap mereka pun lumpuh. Clay pun masuk ke dalam gudang tersebut. Ia berdiri di antara para peretas, memperingati mereka. Mereka malah tertawa. Ia pun memukul salah satu dari mereka. Mereka pun ketakutan. Clay menyuruh mereka pergi. Clay pun menumpahkan bensin di komputer yang mereka pakai. Manajernya datang dengan security-nya. Namun, ia berhasil mengalahkan semuanya dengan mudah. Clay pun menyimpan peledak di sana. Gedung tersebut pun hancur. Di tempat lain, seorang anak orang kaya menerima telepon. Ia diberitahu gedungnya hancur oleh seseorang yang masuk ke sana yang menyebut dirinya sebagai beekeeper. Ia meminta bantuan ke ayahnya untuk menemukan orang itu. Namun ayahnya tidak mau membantu. Ia pun akhirnya meminta bantuan ke manajernya untuk mencari tahu orang tersebut. Para penjahat itu pun menyelidiki sebuah rumah yang mereka curigai. Mereka pun menemukan Clay. Mereka pun menembaki sarang lebah tersebut. Mereka masuk ke gudang, menghancurkan yang mereka temukan. Clay sengaja menyalakan semua mesin yang ada di sana untuk menutupi suaranya. Mereka pun menembak ke arah bayangan Clay, namun mereka tidak menemukannya. Tiba-tiba, Clay muncul dari belakang, membelit satu penjahat dengan rantai sampai ia mati. Ia pun muncul dari belakang penjahat yang satu lagi. Ia memegang pistolnya sampai gigi penjahat tersebut copot dan akhirnya mati juga. Ia pun menghajar satu penjahat lagi sampai ia terpental jatuh. Sang manajer penjahat itu menembak ke segala arah karena ketakutan. Namun tidak ada yang kena. Ia pun terluka, jarinya oleh mesin yang menyala. Clay pun pergi dari tempat itu. Manajer jahat ini menelpon bosnya. Anak orang kaya tersebut melaporkan kondisinya.
Sedang asik-asiknya curhat kepada bosnya, muncul pukulan dari arah jendela. Ternyata Clay mengikutinya dan ia mengikat penjahat tersebut. Talinya ia ikat juga ke mesin mobilnya. Ia biarkan mobilnya menyala dan berjalan menuju lautan di ujung jembatan. Pria itu pun tertarik oleh mobil dan jatuh terjun ke laut. Sadis juga ya men orang ini. Clay pun berbicara melalui telepon kepada bos muda tersebut. Ia janji akan datang untuk menghabisinya. Anak ini pun mengadu kepada ayahnya lagi. Ayahnya ini adalah pegawai pemerintahan pusat. Ia memiliki berbagai akses ke jaringan pemerintah dan mereka berencana melakukan sesuatu. Di kantor FBI, mereka mendiskusikan masalah teka-teki kejadian ini dan siapa Clay sebenarnya. Mereka tidak menemukan data apapun mengenai Clay, seolah dia tidak pernah ada di dunia ini. Ayah ini menelepon istrinya, yang merupakan ibunya Derek, anak bos jahat yang tadi. Ayahnya ini meminta bantuan istrinya menangani ini. Ia juga menelepon CIA, meminta bantuan mereka menangani sang peternak lebah tersebut. Tim CIA dan tim khusus akhirnya mendapatkan pesan pemerintah untuk menghabisi Adam Clay. Di sebuah pom bensin, Clay baru saja masuk ke mobilnya. Tiba-tiba, dari arah belakang muncul mobil yang menabrak mobilnya. Keluar seorang wanita dengan senjata di tangannya. Ia menembaki mobil itu bertubi-tubi, namun ia tidak temukan Clay di sana. Clay pun berkelahi dengannya. Saat wanita ini menodongkan pistol ke arah Clay, tiba-tiba ia menghilang. Saking kesalnya, wanita ini menembak dengan senjata minigun, menembaki pom bensin tersebut. Namun, Clay cukup melemparnya dengan toples madu, ia pun jatuh. Clay menyulut api kepada bensin di sana. Ia pun terbakar mati di sana, hancur bersama pom bensin tersebut. Ayah tua ini pun marah. Usahanya tidak berhasil menghabisi sang beekeeper. Ayah tua ini melakukan perkumpulan dengan pasukan khusus dari pemerintahan. Mereka berencana melenyapkan sang peternak lebah tersebut. Di tempat lain, Clay datang ke sebuah rumah. Ia menggunakan sidik jari dari wanita yang menyerangnya untuk bisa masuk. Ia mengetahui betul tempat ini karena ia pun mantan pasukan khusus rahasia yang pernah bekerja di sini. Ia pun mulai meretas mencari beberapa data dan lokasi para penjahat. Ia pun berangkat ke sana. Di kantor polisi, wanita ini meeting dengan agen khusus meminta bantuan menangkap Clay sang beekeeper karena telah melakukan kerusakan dan juga pembunuhan. Pasukan keamanan pun datang ke pusat gedung bisnis peretasan yang ada di Boston untuk mengamankan mereka dari ancaman kedatangan Clay. Pasukan khusus pertama masuk ke ruangan mengamankan dari dalam. Pasukan FBI berjaga di luar menyusun strategi pengamanan. Namun ternyata Clay tiba-tiba hadir di tengah-tengah mereka dan menghajar mereka semua. Bos mereka tidak mau operasi mereka dibubarkan oleh pasukan khusus ini karena bisa membuat uang mereka hilang. Pasukan ini pun diminta keluar berjaga di luar. Namun secara mengejutkan, Clay ternyata sudah ada di tengah-tengah mereka. Ia pun mengambil alih tempat itu. Ia menyandra salah satu dari mereka. Pasukan khusus ini pun datang berunding dengannya. Namun bukan Clay kalau tidak melawan. Ia pun ditembaki, ia lari keluar. Para pasukan mengejarnya. Clay berhasil mengalahkan mereka secara bergilir. Ia juga mengalahkan pimpinan pasukan tersebut, membuat mereka tidak berdaya dengan satu pukulan alat apar. Ia pun jatuh tak berdaya. Polisi semakin banyak yang datang ke tempat itu. Clay pun membuat banyak jebakan. Ia ditembaki di lift, namun tidak ada yang mengenainya. Ia memasang peledak dan lift pun jatuh. Yang berusaha keluar pun terseret oleh jebakannya dan ikut jatuh. Clay pun masuk ke ruangan operator, menemui manajernya. Ia menyiksanya dengan staples yang ditembakkan di tubuhnya, bertanya tentang siapa dalang di balik ini semua. Akhirnya ia pun diberitahu. Polisi unit itu pun datang, namun Clay meyakinkan dia bahwa hukum telah gagal menghakimi pelaku peretasan yang mengakibatkan ibunya bunuh diri. Clay pun berhasil kabur kembali. Polisi ini juga menemukan bukti terkait siapa di balik bisnis gelap yang ada di gedung ini. Di lain tempat, mereka sedang makan malam. Ayah tua tersebut ditelepon oleh pasukannya bahwa mereka semua kalah menghadapi Clay. Akhirnya, mereka memutuskan untuk menelepon ibunya, sang presiden, untuk meminta bantuannya. Polisi pun sudah mendeteksi terkait ini. Mereka berkoordinasi mengenai ini, karena masalah ini akan melibatkan presiden pada masalah ini. Polisi pun datang ke rumah kediaman presiden. Penjagaan di sana sangat ketat.
Ayah dan anaknya ini berlindung diam di sini, ditemani oleh seorang pria ganas yang ikut menjaga mereka. Ibu mereka pun datang, sang presiden. Setiap mobil yang akan masuk diperiksa dalam dan bawahnya. Penjagaan begitu ketat. Clay keluar dari lubang air. Ia bersembunyi di bawah mobil. Satu pasukan memeriksa bagian bawah mobil. Ia pun menemukan Clay. Namun, secara cepat, Clay segera menghabisinya. Ia pun memakai seragam pasukan di sana untuk mengelabui mereka. Teman-teman pria ganas itu berdatangan ikut membantu pengamanan. Sedangkan Clay masuk dengan mudahnya memasang bom peledak. Di gedung itu sedang berlangsung pesta. Wakil dari FBI datang mengajak bicara anak tengil tersebut dengan ibu presiden. Bapak wakil FBI tersebut bertanya keterlibatannya di dalam perusahaan peretasan. Clay sengaja memperlihatkan dirinya pada para petugas. Ia pun dikejar dan diminta mengangkat tangannya. Ia pun meledakkan sebuah mobil dan ia pun mengambil alih kendali. Ia menerobos masuk ke rumah tersebut. Di sebuah lorong, ia pun bertemu kembali dengan pria ganas ini. Mereka bertarung sengit di sana. Ia pun berhasil menang. Di ruang presiden, anaknya berdebat dan ia menembak ke arah wakil FBI. Dan tiba-tiba, meledak. Muncul Clay masuk. Anaknya menyandra ibunya sendiri. Clay pun menembak tepat di kepalanya. Ia pun melarikan diri keluar jendela dan berganti pakaian selam. Ia pun masuk ke dalam lautan dan berhasil kabur. Gimana? Cerita kali ini, alur cerita film apa lagi yang ingin kamu tonton? Tulis aja di kolom komentar guys. Jangan lupa subscribe agar gak ketinggalan alur film menarik lainnya. Bye-bye.